Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama pada minggu hari ini mengambil bagian yang terbaik untuk kita bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kita boleh diperlengkapi oleh Tuhan sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu saya mengajak kepada sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan untuk kita berdiri. Marilah kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 4 bait 1 dan 2. Nyanyikanlah dengan syukur. Saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh percaya di pagi hari yang indah ini Tuhan akan membimbing kami. Mampukan kami Bapa di dalam persekutuan ini, sehingga persekutuan ini boleh membawa damai sejahtera di dalam hati dan kehidupan kami. Tuntun kami Bapa, karena kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan marilah kita akan bersama-sama mendengarkan akan sabda pembimbing kita dari Intoritus Lukas pasal 12 ayat yang ke-48 berbunyi demikian. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Itulah Intoritus kita, mari kita bersama-sama respon semuanya ini dengan mengangkat satu pujian. Besar anugerah-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Kita akan meneruskan ibadah kita dengan bersama-sama kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 40 ayat yang ke-9 sampai ke-12. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Haleluya. Amin. Sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa pengakuan dosa kita. Kita menghadap kepadanya. Kami menundukkan kepala kami, hati kami, pikiran kami, untuk kami memohon pertolongan dan pengampunan. Di setiap kehidupan kami ada banyak hal yang telah kami lakukan, tetapi terkadang tidak menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Seturut akan kehendak-Mu, ampunilah kami. Sehingga belas kasihan-Mu itu boleh nyata dan ada di dalam kehidupan kami. Kami pun boleh diperbaharui dan kami siap untuk menyambut hidup yang baru. Kami siap ada di dalam pelataran-Mu yang kudus ini. Bahwa setiap pengampunan-Mu itu mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak mampu hidup tanpa Engkau ya Bapa. Inilah permohonan dan pengampunan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kidung Jemaat nomor 23 bait 1 dan 2. Ya Allah Bapa. Sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan akan berita anugerah Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 yang berkata demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Itulah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan saya selaku dari hambanya Tuhan Yesus Kristus menyampaikan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita
di dalam nama Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudaraku, kita bersama-sama menyapa satu dengan yang lain dengan mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Dengan tetap berdiri, saudaraku, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Itulah petunjuk Tuhan yang dinyatakan dan disampaikan kepada kita. Marilah kita melakukannya, menyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan dengan kita menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru 119 bait 1 dan 3. Nyanyikan lagi bagiku. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami sungguh bersuka cita. Di dalam kehidupan kami, Engkau boleh memelihara kami dengan kasih-Mu. Tibalah Tuhan, hari ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Urapilah kami, sehingga setiap firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami sungguh betul-betul akan menjadi pelita yang terang, menerangi hidup kami, dan memantapkan akan setiap langkah kami, untuk kami selalu meyakini bahwa Engkau yang akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami melalui firman. Mampukan kami untuk kami dapat mengerti Bapa. Dan kami percaya semuanya itu oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, kami akan siap dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kitab Yeremia pasal 1 ayat
4 sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasalnya yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mengandalkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Selamat pagi, shalom, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini, dengan sebuah tema, ada tanggung jawab di balik semua pemberian Allah. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini pasti saja ada tanggung jawab yang diberikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan kita tahu ada tanggung jawab ketika Tuhan sendiri memberikannya kepada kita. Semakin banyak yang Tuhan beri, semakin besar tanggung jawab dari pemberian itu. Semakin banyak berkat yang Tuhan beri, semakin besar tanggung jawab kita untuk mengaturnya. Bahkan semakin banyak tingkat pendidikan yang boleh kita capai, semakin besar juga tuntutan, teladan yang harus dinyatakan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini sungguh hal yang menarik ketika terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika ada tanggung jawab yang harus betul-betul kita lakukan, kita nyatakan ketika semuanya itu telah diberikan kepada kita. Sebagai contoh, bisa saja ketika seseorang diberikan suatu gelar juara kelas, pasti ia akan dituntut untuk tanggung jawabnya lebih besar lagi, lebih berat lagi. Karena sebagai seorang siswa yang berprestasi, yang rata-rata di kelasnya itu dia dapatkan, tentu dia harus mampu untuk dapat di dalam ketekunannya, dalam kesibukannya, dalam tuntutan gelarnya itu, ia dapat menjalaninya dengan baik. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang diberikan gelar apapun itu, misalnya orang kaya, berarti dia punya banyak tuntutan. Tuntutan itu berupa dia harus lebih banyak memberi, dia harus lebih dermawan lagi, dan dia harus betul-betul mau menjadi orang yang penuh kasih, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya. Jadi semakin banyak pemberian atau kepercayaan yang diberikan kepada kita, semakin besar pula tanggung jawab
semakin besar tanggung jawab. Oleh sebab itu saudaraku, ada banyak orang yang tidak mau atau terkadang menyembunyikan identitas akan kehidupan pribadinya. Karena tidak berani, karena tidak mau, karena takut, ya, karena tidak mau memikul tanggung jawab yang besar itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara di dalam firman Tuhan dari kitab Yeremia ini, yang mengisahkan bagaimana Allah sendiri memilih secara langsung akan nabinya sejak dari dalam kandungan. Tuhan Allah sudah memilih dan memberikan semuanya itu kepada Ia. Kita tahu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Allah itu mengerti, Allah itu peduli, sehingga kita bisa katakan Tuhan itu sungguh-sungguh mengenal, Tuhan itu sungguh-sungguh Dia akan dapat menguduskan, dan Tuhan juga akan dapat menetapkan ketika Tuhan sudah memberinya. Tentu di sini Yeremia menjadi nabi akan bangsanya. Bahkan kita telah mendengar, kita telah tahu sejak lahir dia sudah nabi. Nah, ini memberikan suatu ungkapan dan memberikan suatu penjelasan bahwa Allah memberikan peranan kepada Nabi Yeremia yang sungguh-sungguh luar biasa. Menjadi tanggung jawab yang besar untuk ia lakukan. Bahkan ketika tanggung jawab itu diberikan, apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia? Tuhan Allah, aku ini masih muda, aku tidak pandai bercakap. Salah engkau Tuhan memberikannya kepadaku dan mempercayakannya kepadaku. Tetapi di sini kita boleh melihat bahwa Allah sungguh-sungguh telah memberinya dan telah menetapkannya dan telah menguduskannya. Sehingga di sini kita betul-betul merasakan bagaimana Tuhan telah menetapkan dan memilih sehingga Tuhan menaruh suatu anugerah yang besar sehingga dia akan dapat mampu berkata-kata dengan mulutnya dengan lebih baik lagi meski ia sempat bergumul akan bagaimana dia secara pribadi yang masih muda. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita ingin memberikan suatu rasa akan kepercayaan kita ketika kita sudah diberikan tanggung jawab oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita betul-betul melaksanakannya. Dan kita tidak menghindar, kita tidak sembunyi, kita tidak lari dari tanggung jawab atas pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Intoritus hari ini sungguh menarik. Dikatakan dalam Lukas 12 ayat 48, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Sungguh ini bagaimana kita akan merenungkan pergumulan, bagaimana ketika Tuhan sudah betul-betul mempercayakannya, dan Tuhan telah memberikannya kepada kita. Apapun bentuknya. Ketika Tuhan memberikan pertanggungjawaban dan memberikan kepada kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Ketika Tuhan juga memberikan suatu tanggung jawab dan memberikan itu kepada kita sebagai orang tua. Bahkan ketika kita juga diberikan satu tanggung jawab oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan memberikan semua talenta dan karunia untuk kita bisa terus memaksimalkan akan pendidikan kita, akan giat kita, akan kecerdasan kita. Dan banyak hal lagi. Maka dari itu saudaraku, marilah kita belajar bahwa kita ini adalah pribadi yang telah diutus oleh Tuhan untuk kita betul-betul mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak mau menyia-nyiakan akan apa yang ada di dalam
diri kita. Jika ada satu saudara yang mampu, ia menangkap ikan, maka berikanlah kesempatan dan berikanlah apresiasi yang tinggi. Dan ketika ada seseorang yang mampu, ketika ia dapat membangun akan suatu gedung atau bangunan, percayakanlah kepadanya. Dan janganlah menyia-nyiakannya atau bahkan menyepelekannya. Dan ketika kita juga mempercayakan kepada seseorang untuk dia dapat mengajar, maka yakinlah dan percayakannya kepadanya bahwa ia akan mampu untuk memberikan yang terbaik di dalam membagi setiap kecerdasan dan ilmunya. Maka dari semua ini kita akan terbangun. Dan dari semua ini kita akan terus lebih banyak dituntut lagi. Karena apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, kita dituntut untuk dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, marilah ketika Nabi Yeremia dipercayakan, ia mungkin merasa tidak mampu untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun dan menanam. Itu suatu hal yang berat yang harus dilakukan. Tetapi marilah kita juga akan mampu. Hal-hal yang buruk mari kita cabut, kita robohkan, kita binasakan, kita runtuhkan. Dan mulailah kita membangun dan menanam kembali satu hal-hal yang baik untuk dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di tengah-tengah persekutuan kita. Dan sampai dengan saat ini, marilah kita akan membangun dan menanamnya kembali di dalam situasi kondisi COVID-19 ini. Marilah kita bersama-sama meyakini dan kita percaya bahwa ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menyambut akan era yang baru ini. Pergunakanlah semuanya itu dengan baik dan percayakanlah bahwa Tuhan sudah memberikannya kepada kita dan kita dituntut untuk memberikannya sebagai kemuliaan untuk hormat akan kekuasaan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang boleh memelihara dan memberkati kita semua. Amin. Satu doa sejenak bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di seluruh abad dan tempat, kami ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang bertata di dalam kerajaan surga. Hari ini Bapa, kami membawa setiap pokok-pokok doa syafaat kami. Yang pertama, kami berdoa untuk kami semua, umat-Mu Jemaat Kasih Kudus, maupun saudara-saudari kami yang boleh bersama-sama dengan kami di dalam ibadah minggu ini. Berkatilah kami Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan akan pertolongan dan penyertaan. Berkati kehidupan pekerjaan kami, berkati kehidupan usaha kami, bahkan berkati juga Tuhan akan kehidupan keluarga kami, agar kami senantiasa boleh dinyatakan dengan segala kebaikan, diberikan damai sejahtera kerukunan, dan berkat-berkat-Mu boleh tercurah di dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga berdoa kiranya Engkau akan menyatakan kepada kami akan keselamatan di mana kesehatan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang ada dalam kondisi sakit, kelemahan tubuh yang dialaminya. Berkati Bapa dan tolonglah mereka, sehingga sakit penyakit itu akan boleh hilang dan karya penyembuhan boleh ada dan nyata, dan Tuhan nyatakan di dalam kesembuhan yang boleh Tuhan berikan kepada saudara kami yang dalam pergumulan sakit. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Hamba-Mu Andrianus Widodo, hamba-Mu Ninyoman Sri Murti Gita Prami, dan hamba-Mu Iputu David Ardi Kurniawan. Kami berdoa Tuhan, bagi saudara kami ini kiranya Engkau melimpahkan setiap berkat-Mu, Engkau menyatakan dengan kasih-Mu, sehingga saudara-saudari kami ini boleh merasakan akan kemuliaan Tuhan. Dan bahkan setiap penyertaan-Mu boleh turun untuk Tuhan boleh memberkati, di mana anugerah-Mu Tuhan nyatakan kepada saudara kami yang berulang tahun ini. Sehingga apa yang menjadi harapan dan kerinduan dari saudara kami ini boleh Tuhan nyatakan, dan hadiah yang luar biasa baik adanya Tuhan boleh berikan. Terima kasih Bapa, hari ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap anak-anak kami, baik yang masih balita, anak-anak kami yang playgroup, TK, SD, SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Berkatilah anak-anak kami ini Bapa, agar senantiasa anak-anak kami ini boleh dilindungi, boleh dijaga akan kuasa-Mu dalam penyertaan-Mu, sehingga anak-anak kami ini akan terus tetap beriman kepada-Mu, memiliki keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang akan menjadi kerinduannya dalam proses belajar, mengajar yang sangat sulit pada saat ini melalui media sosial, tetapi Tuhan akan memudahkan mereka, memampukan mereka, sehingga ilmu yang ia serap boleh betul-betul menjadi ilmu yang baik, yang hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami. Pada saat ini Bapak, kami juga berdoa bagi gereja kami, Kasih Kudus. Berkati gereja ini, berkati persekutuan kami, berkati pembangunan ini, biar semuanya boleh berjalan dengan baik oleh karena tuntunan Tuhan. Kami meyakini semuanya itu oleh karena penyertaan-Mu. Kami rindu untuk boleh bersama-sama ibadah di dalam gereja ini. Biarlah Tuhan akan memampukan kami, sehingga dalam segala persiapan sungguh-sungguh Tuhan boleh nyatakan. Kami berdoa bagi GKPB, Gereja Kristen Protestan di Bali. Kami sungguh bersyukur pada tanggal 4 dan 5 boleh dilaksanakan sidang sinode yang ke-47. Dan kami sungguh bersyukur telah terpilih akan majelis sinode harian dan majelis sinode lengkap di tahun 2020 sampai 2024. Biarlah mereka dapat mengemban tugas yang baik, yang sungguh-sungguh Tuhan boleh percayakan kepada mereka, dan Tuhan memampukan kepada mereka untuk dapat membawa GKPB ini dengan lebih baik lagi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk MSH maupun MSL di periode 2016-2020. Biarlah segenap yang sudah mereka layani, mereka lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan yang sungguh luar biasa hebat. Biarlah Tuhan akan menambah-nambahkan setiap sukacita, bahkan pelayanan-pelayanan berikutnya. Dimanapun mereka berada, sungguh-sungguh Tuhan akan menyatakan dengan kasih dan penyertaan. Terima kasih Bapa, dan inilah segenap doa kami, di mana kami tidak henti juga berdoa bagi bangsa ini, agar Indonesia ini boleh terbebas dari virus atau COVID-19 ini. Dan biarlah kami juga semua di Pulau Bali ini dijauhkan dari segala virus maupun COVID-19 ini, sehingga kami boleh hidup
di dalam kehidupan yang normal dengan lebih baik lagi, dan kami boleh menyambut era baru ini dengan penuh sukacita oleh karena pertolongan dan perlindungan-Mu. Berkati pemimpin kami, baik Bapak Presiden maupun setiap jajarannya, biarlah semuanya dapat bersinergisitas satu dengan yang lain untuk lebih baik lagi. Inilah doa-doa kami Bapa yang kami landaskan dan nyatakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Kau juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan syukur yang kita akan bawa kepada Tuhan, kita akan dasari dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29, demikian firman Tuhan yang menuntun kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian mengiringi persembahan syukur kita dengan KP 102 bait 1 sampai 2. Yening ngiring widi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang menyertai kami dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, Allah yang memberkati kehidupan kami, sehingga dari hari-hari kehidupan yang kami lalui sampai detik ini kami tidak ada kekurangan satu apapun Tuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh yang mencukupkan kami setiap hari. Dan pada saat ini Tuhan kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Baik persembahan perpuluhan dari jemaat-Mu Tuhan. Dan persembahan-persembahan yang lain yang kami bawa kepadamu Tuhan, Engkau kiranya menguduskannya. Supaya Engkau menjadikan persembahan-persembahan yang kami bawa ini berkenan di hadapan-Mu. Dan menjadi alat kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan, kami bawa persembahan kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita menutup ibadah kita dan kita menaikkan pujian dari NKB 204 bait 1. Di dunia penuh cemar. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memiliki tanggung jawab yang besar ketika Tuhan telah memberikannya kepada kita, maka kita telah dituntut oleh Tuhan untuk kita dapat mempertanggungjawabkannya dengan lebih baik lagi. Mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.